Mudah-mudahan tidak feedback. Ibu Fauzi Astrid, Ya, Bang. suaranya tidak feedback. Bagus, Ji, Bang. Aman suara tak? Baik, ya, baik kita mulai saja ya. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada malam hari ini di tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan untuk menggelar atau mengikuti sharing session yang digelar Aspikom Sulselbar bersama dua narasumber kita. Salam dan salawat kita panjatkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat kebenaran menjadikan terang dunia sampai hari ini. Selamat datang dua narasumber kita. Hari ini kita akan membahas komunikasi digital berdampak. Seperti apa, bagaimana mengoptimalkan sains ilmu komunikasi atau sains komunikasi di era kampus modern. Dua narasumber yang tentunya eh, sangat kompeten pada malam hari ini. Kita sapa dulu Dr. Rocky Prasetyo Jati, Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Yap, Rocky, Pak Rocky. Waalaikumsalam, Pak Idris. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, Kemudian narasumber kedua Dr. Hoirul Fajri, SIKOM MA. Beliau saat ini menjabat Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi PTMA. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dr. Hoirul Fajri. Waalaikumsalam Pak Idris, Matur nuwun. Ya, Mas Rocky, Assalamualaikum. Mas Majid, Bu Fauzia, apa kabar Waalaikumsalam. semua? Siap. Mas Fajri, Mas kita Rocky. sapa juga Ketua Aspikom Sulselbar, Dr. Abdul Majid SSI, MSI, Ketua Aspikom Sulselbar, sekaligus menjadi Wakil Dekan 1 Universitas Fakultas Sastra, Ilmu Komunikasi dan Pendidikan, Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Majid. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Idris. Mas Rocky, Dan Mas tentunya Fajri. Siap. teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini malam minggu, malam yang harusnya kita bersama keluarga, tapi karena momen ini sangat penting, maka kita hadirkan narasumber dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada perwakilan dari Unasman, ini jauh-jauh dari Sulawesi Barat. Pak Hamdan ya, ada Ibu Arni, ada mungkin dari luar juga ya, ada Ibu Esther. Kemudian siapa lagi? Pak Sukri dari Unisma Makassar. Kemudian kandidat doktor Tian, kemudian Ibu Fosi Astrid, dan pengurus Aspikom Sulselbar, Ketua Prodi yang menyempatkan diri hadir pada malam hari ini. Tema kita terkait dengan komunikasi digital berdampak. 2 Mei kemarin, tahun 2025, launching sebuah program yang katanya ini menjadi penyempurnaan dari program sebelumnya, ya, di mana program ini dinamakan program kampus berdampak. Titik pesan atau titik fokus dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Bapak Brian Yuliarto, bahwa kampus tidak hanya menjadi atau fokus mencetak sarjana saja, fokus publikasi dan fokus mengejar peringkat seperti yang terjadi hari ini. Tapi juga kampus harus menjadi sumber solusi dari semua masalah, mulai masalah sosial, ekonomi, kemudian lingkungan, teknologi, dan tentunya di bidang kita, ilmu komunikasi. Pertanyaannya kemudian, benarkah kampus ini akan menjadi solusi dan memberi dampak bagi semua kelompok lapisan masyarakat? Apakah benar program ini nantinya tidak hanya kita terjebak kembali dalam proses birokrasi yang kembali lagi memberatkan kampus dan memberatkan dosen itu sendiri. Dan dua narasumber ini akan membahas itu. Tapi sebelum kita masuk ke narasumber, saya berharap
dan kasih ruang buat Ketua Aspikom Sulselbar untuk menyampaikan sepatah kata sekaligus membuka kegiatan sharing session kita untuk malam hari ini. Silakan Pak Dr. Abdul Majid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, yang saya hormati Pak Rocky Prasetyo Jati, Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Bodiluhur. Yang saya hormati Dr. Hairul Fajri, beliau juga ini adalah Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Ahmad Dahlan, dan juga Ketua APIK PTM Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Aspikom Sulselbar, mungkin juga ada Dewan Pakar, dan mungkin ada juga teman-teman yang dari lintas Aspikom Korwil di luar Sulselbar. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti diskusi dan sharing session pada kesempatan ini. Mohon maaf karena kondisi ini hardware dan software ini lagi bermasalah, jadi tiba-tiba tidak bisa tampil ini di laptop, di kamera, jadi saya menggunakan HP. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi dari sambutan saya. Jadi materi kita pada malam ini itu sangat berkaitan erat dengan keberlanjutan pendidikan tinggi ilmu komunikasi ke depan, dan secara kebetulan sebenarnya memang sharing session ini kita programkan di Aspikom Sulselbar ini untuk dilakukan secara berkelanjutan. Tapi kebetulan momen ini juga adalah momen yang begitu tepat, karena kedua pembicara yang kita hadirkan ini adalah orang yang sangat berpengalaman dan keduanya pakar di bidang komunikasi dan juga sepak terjangnya di Aspikom, baik Aspikom di Korwil maupun Aspikom Pusat. Ini begitu banyak pengalaman yang bisa di-share kepada kita, khususnya terkait dengan sistem tata kelola pendidikan tinggi komunikasi, tentu juga berkaitan dengan kurikulum kita agar semakin adaptif dengan tren dan perkembangan zaman. Tadi kuliah umum di Universitas Muslim Indonesia menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan, menyampaikan bahwa tantangan kita ke depan itu juga masih ada relevansinya dengan VUCA. Ada volatility, kecepatan, ada uncertainty, ketidakpastian, kemudian ada complexity, artinya semakin kompleks ini, ada ambiguity yang susah dibedakan yang mana yang kemudian yang benar, terjadi post-truth yang terus berkelanjutan. Dan tentu untuk merespon ini, kita membutuhkan tata kelola pendidikan tinggi, khususnya di perguruan tinggi komunikasi, dan tentu juga kurikulum ini kita harus adaptif, tentu harus merespon bagaimana mindset ini sesuai dengan tren berkelanjutan, dan juga kita diarahkan bagaimana mengikuti program Prabowo Gibran ini ya, Astacita, dan saya kira ini adalah satu keniscayaan yang memang harus kita respon ke depannya. Bagaimana pentahelix antara pemerintah, industri dengan pendidikan tinggi ini bisa berkolaborasi untuk kemudian merespon tantangan zaman, sehingga apa yang kita cita-citakan, yang tentu Aspikom yang menjadi rumah kita bersama ini menjadi ladang untuk kita bertumbuh merespon kompleksitas yang kita hadapi selama ini.
Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Rocky, Mas Herul Fajri. Kedua ini adalah kolega kami, teman kami, dan kebetulan kedua ini juga adalah kandidat yang akan berjuang dan akan mewakafkan diri dan waktunya untuk kemudian nanti menjadi calon Aspikom pusat. Harapan kami semoga keduanya ini bisa diberikan kesehatan untuk berkontestasi dan memberikan yang terbaik di Kongres ke depan. Terima kasih. Saya kira itu atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ketua Aspikom Sulselbar, Dr. Abdul Majid, yang sudah memberikan pengantar buat kita. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang pertama dari Dr. Rocky Prasetyo Jati. Sebelum kita berikan waktu kesempatan kepada beliau, baiknya kita mendengarkan sedikit kurikulum dari sekian banyak ini kurikulum yang harus dipilah-pilah dari beliau ya. Yang pertama mulai dari STMM MMTC Yogyakarta, S1 Broadcaster. Kemudian Universitas Syahid melanjutkan S2-nya, Communication Science, kemudian program doktoral diraih di Universitas Indonesia. Beliau mantan announcer yang pasti jelas bagus suaranya ya, Pak Rocky ya. Kemudian produser, kreatif juga, event supervisor, program director, kemudian Aspikom Experience, jabatan beliau pernah menjadi bendahara, Aspikom Korwil Jabodetabek, kemudian Sekjen, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi 2016-2019, kemudian Ketua Departemen Organisasi, Aspikom 2019-2022. Demikian pengantar singkat biodata beliau, saya serahkan ke Pak Dr. Rocky Prasetyo Jati. Baik, silakan. Siap, terima kasih Pak Idris. Mas Khairul Fajri, izin duluan nih Mas Fajri. Ya, terima kasih juga untuk Ketua Korwil Sulselbar, Bapak Dr. Majid yang telah memberikan kesempatan, dan saya juga ingin mengucapkan salam hormat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua para peserta, kolega juga, sahabat saya, teman-teman di Aspikom Korwil Sulselbar seluruhnya ya. Dan juga ini kalau kita lihat dan pantau juga cukup banyak juga peserta dari luar Sulselbar. Cukup bangga nih. Baik, saya akan mulai. Izin saya akan share materi yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan bisa tampil. Apakah sudah terlihat di tampilan layar Kelihatan, masing-masing? Mas. Ya, Siap. kelihatan. Terima kasih Bu Astrid. Wah, saya juga menyapa Bu Astrid juga nih. Ya. Tadi tampil pertama kali langsung melihat wajah Bu Astrid tadi. Baik, saya akan mulai dari topik yang mungkin saya coba sarikan dari undangan Pak Majid ya, Pak Dr. Majid. Terima kasih Pak Majid. Ini terkait dengan komunikasi digital berdampak. Tapi saya coba mulai dari sebuah istilah yang saya gunakan untuk mencoba untuk berbagi dengan teman-teman malam ini ya, sharing session ini, yaitu transformasi komunikasi digital, memperkuat ilmu komunikasi di ekosistem kampus modern. Nah ini saya pikir topik yang cukup relevan pada momen era digital ini ya, ketika tidak hanya perkembangan teknologi komunikasi, tetapi juga kita saat ini berhadapan dengan sebuah era baru yang sangat cepat, didukung dengan teknologi yang bernama artificial intelligence. Dan nanti kita akan coba bahas juga sekilas mengenai hal itu. Tetapi saya akan coba juga mulai dari apa yang mencoba menginspirasi saya setelah mendapatkan undangan dari Sulselbar ini. Kalau sudah diskusi terkait dengan teknologi komunikasi dan juga era AI ini ya, saya melihat ada sebuah buku yang kemudian menginspirasi saya untuk saya gunakan untuk menghadapi era ini ya. Memang ini tidak spesifik membahas tentang teknologi komunikasi, tetapi lebih kepada tentang kreativitas. Saya ambil dari bukunya Agustin Fuente, The Creative Spark, buku yang sangat menarik untuk saya.
Dan memang ini memang sepertinya jarang disoroti ya, tetapi karena saya juga suka mengamati konsep-konsep tentang kreativitas, tentang peradaban manusia, era peradaban manusia, sehingga ini menjadi bagian yang cukup menarik jika kita ambil akarnya di sini dulu di diskusi kita. Salah satu yang dibahas yaitu adalah sebuah kutipan yang mengingatkan kepada kita bahwa adaptasi ya, adaptif yang sering sekali kemudian digunakan dalam diskusi kita terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dan bagaimana di era AI posisi profesi komunikasi ke depan, yaitu adalah adaptasi manusia itu sendiri. Ini menjadi kunci. Jadi Agustin Fuentes secara sekilas dalam bukunya ini menjawab bahwa mereka yang mampu ya, yang membayangkan masa depan, visioning ke depan ya, yang dapat beradaptasi dengan perubahan adalah orang-orang yang tidak hanya kemudian hanya mampu bertahan, tapi juga memimpin. Itulah dahsyatnya manusia ketika era apapun teknologi komunikasi, peradaban itu kemudian bisa dihadapi dengan kreativitas. Nah, setelah itu kemudian saya akan coba melangkahkan ya dari adaptasi tadi ya sebagai landasan dasar manusia untuk bisa survive gitu ya, bahwa ada sebuah pergeseran paradigm ya, communication paradigm dari konvensional ke digital. Mungkin ini adalah hal yang mungkin tidak perlu panjang lebar didiskusikan, karena saya yakin untuk para pejuang ilmu komunikasi, para pembelajar ilmu komunikasi, termasuk saya sendiri juga bagian dari pembelajar ilmu komunikasi, tentu sudah paham bahwa cukup terjadi hal yang signifikan terkait dengan perubahan paradigma itu sendiri, khususnya di komunikasi. Dulu komunikasi berjalan satu arah, ya, dari atas ke bawah, gitu ya, kaku, formal, kemudian bisa jadi sering terhambat jarak gitu yang kita hadapi ya. Kemudian sekarang menjadi seperti kalau saya tampilkan di sini di bagian kedua adalah horizontal dan interaktif demikian. Nah, ini juga karena komunikasi digital. Digital communication lah kemudian membuat conversation lebih setara gitu ya. Semua orang bisa terlibat, bisa saling memberikan masukan kan gitu, tanpa batas jarak dan waktu. Termasuk hari ini pun saya juga bersyukur, alhamdulillah begitu ya. Undangan Dr. Majid ini kan 19.30. Untungnya di belakangnya ada Makassar kan gitu ya. Berarti saya harus siap di 18.30 waktu Indonesia Barat. Itu artinya saya harus aware dengan waktu itu sendiri. Nah, berbasis data dan responsif ini adalah poin berikutnya. Ini kita sama-sama paham lah bahwa komunikasi digital ini kemudian tidak hanya cepat, tapi juga smart ya. Kita lihat dengan analisis data yang sekarang kita pahami gitu ya. Kemudian data real time, tadi disebut uncertainty kalau tadi ya, saya mengutip tadi, menjadi teknologi yang prediktif ya, pesan bisa disesuaikan tapi kita tidak bisa prediksikan gitu ya, tapi bisa kita kontrol dengan cara responsif ya. Nah, inilah yang kemudian kita bisa sepakati adanya perubahan dari konvensional ke digital. Kita harus beradaptasi dengan hal itu. Nah, melihat paradigma tersebut, saya mencoba untuk kemudian memetakan gitu ya, dengan posisi yang sekarang ini terjadi di era teknologi komunikasi digital yang kita hadapi, khususnya dalam perspektif komunikasi. Karena saya berasumsi ya, atau mungkin lebih lebih tepatnya saya berargumen begitu ya, bahwa pendorong teknologi ini tidak hanya lagi kemudian hanya sebagai alat atau tools, tapi dari perspektif komunikasi itu menjadi sebuah transformation power begitu. Kekuatan ya yang secara fondasi, secara fundamental ternyata mampu membentuk kembali bagaimana kemudian sains komunikasi, jika saya menggunakan istilah yang digunakan oleh teman-teman Korwil Susolbar ya, sains komunikasi itu dipelajari, kemudian diajarkan dan diterapkan. Ya, kita menghadapi beraneka macam. Nah, saya lihat ini ada beberapa tahapan yang bisa jadi mungkin 5 tahun terakhir atau saya sebut 10 tahun terakhir kita lihat ada kemajuan di sosial media platform ya, platform seperti X, seperti LinkedIn, YouTube dan lain sebagainya itu telah berevolusi. Yang tadinya mungkin hanya sekedar alat hanya berbagi, kemudian menjadi alat yang multifungsi demikian. Bahkan jualan pun bisa di situ ya. Kemudian ada juga teknologi yang kemudian kita sebut ini teknologi yang mungkin ada beberapa program studi ilmu komunikasi yang saya amati sudah meletakkan bagian ini dalam sebuah dalam sebuah kurikulum demikian, teknologi imersif. Kita mungkin lebih sering istilahnya mendengar VR atau virtual reality gitu ya. Kemudian kita juga mendengar augmented reality kan gitu. Karena itu dan itu kemudian bisa dikaji gitu ya, dikaji dari perspektif komunikasi bahwa itu dapat membantu kita memperkuat pemahaman seseorang atau komunikasi dari yang kompleks begitu. Dan ini adalah bagian yang mau nggak mau kita harus hadapi, immersive technology. Kemudian kita juga bertemu dengan istilah big data analytics ya. Ini kemudian bagian juga beberapa yang artinya
menjadi fokus kita bersama kalau saya pernah diskusi dengan beberapa teman-teman gitu ya, teman-teman para pembelajar komunikasi di luar sana yang sekarang sedang studi di luar juga kan gitu ya. Ada sahabat saya di Australia, Mas dari Universitas Pajajaran yang sekarang studi di Australia, salah satu Mas Justito bilang bahwa kalau dulu orang komunikasi itu menjauhi matematika kan gitu. Oh mau masuk komunikasi karena wah saya nggak mau hitung-hitungan kan gitu. Tapi ternyata saat ini kuantitatif itu atau hitungan-hitungan angka itu juga mau nggak mau kita tidak boleh kemudian kita singkirkan begitu saja kan, tidak begitu kita kesampingkan begitu saja karena kita berhadapan dengan analisis big data yang tidak hanya menganalisis bagian kata, meaning segala macam, tapi terkait dengan komunikasi yang prediktif, berapa algoritma apa yang kemudian bisa menguasai manusia terkait dengan meaningnya ya. Dan juga kemudian yang terakhir ini sedang kalau saya sebut lagi tren lah ya gitu ya, lagi banyak orang membahas ini, bahkan berlomba-lomba untuk meletakkan ini di dalam kurikulum, khususnya di kurikulum ilmu komunikasi, yaitu artificial intelligence. Karena saya melihat bahwa kalau diskusi tentang AI ini memang layaknya kalau saya pernah diskusi dengan bahkan dengan teman-teman mahasiswa, mungkin juga dengan teman-teman pembelajar komunikasi, bahwa AI itu seperti kita berhadapan dengan listrik kan gitu ya. Electricity. Kita melihat listrik itu sepertinya sudah, yang nggak mau kita membutuhkan listrik. Begitu juga dengan artificial intelligence. So, apa yang bisa kita lakukan ya kita hadapi kan begitu. Kita manfaatkan. Tapi itu juga harus berhati-hati. Tapi mungkin di ruang diskusi sharing session yang lain kita akan membahas hal itu. Kemudian sebelum melangkah lagi bagaimana kampus atau juga mungkin lebih dalam, kita coba dalam konteks program studi ilmu komunikasi atau kampus ilmu komunikasi, kita coba tengok lagi. Setelah kita dilihat ada beberapa pendorong yang mencoba untuk mentransformasi komunikasi digital, kita juga memperhatikan bahwa digital communication ya, kemudian itu menjadi akar di mana memastikan kepada kita semua bahwa kehadiran teknologi itu tidak hanya sebagai alat begitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, tetapi menjadi kekuatan yang bisa meredefinisi ya dari hubungan yang antara yang selama ini kita mungkin hanya mengenal source, message, channel, receiver, kita hanya mengenal pesan, media, dan audience, tetapi kemudian kita diajak untuk lebih spesifik lagi, not just only message gitu, tapi teknologi itu sendiri. Ya. Bagaimana teknologi itu kemudian menjadi sebuah personalisasi komunikasi. Saya masih ingat kalau ini mengutip dari salah satu literatur terbaru, Mas Fajri juga paham dengan buku ini karena diproduksi dari Universitas Gadjah Mada ya, dari Prof. Hermin tentang komunikasi autopoiesis. Itu juga kemudian meletakkan fundamental. Ini kalau udah begini kita udah berbicara mengenai Luhmann ya, itu tentang teknologi ya. Sekali lagi itu juga mungkin di ruang diskusi lain kita akan membahaskan, itu akan cukup asik ketika kita pada akhirnya orang-orang komunikasi tidak hanya kemudian membahas tentang source, message, channel, receiver, tapi kita juga akan lebih spesifik membahas mengenai teknologi. Nah, kalau sudah demikian, kita akan coba kemudian how to be relevant kan gitu. Bagaimana kita bisa relevan? Bagaimana ilmu komunikasi kemudian harus beradaptasi? Itu kan kemudian menjadi pertanyaan kita semua ya. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan cara kemudian kita tadi ya, saya coba tarik lagi akar dari buku yang saya baca dari Agustin Fuente dari The Creative Spark. Kita harus beradaptasi, kita harus adaptif. Ya paling tidak kemudian kita juga mengadopsi dengan metode penelitian yang selama ini mungkin kita secara konvensional membaca buku-buku yang ya tidak kemudian kita berani beradaptasi dengan buku-buku yang sudah lebih maju demikian ya, seperti metode penelitian berbasis digital, yang saya yakin juga teman-teman dosen ilmu komunikasi juga mau nggak mau sudah mulai belajar tentang hal ini ya, tentang jejaring sosial, tentang social network analysis kan gitu ya, yang kemudian itu terkait dengan penelitian berbasis digital, dan itu akan lebih berkembang lagi. Dengan hal itu kemudian kita semakin yakin lagi bahwa ilmu komunikasi ini di mana posisinya kalau tidak kemudian kita memberanikan diri untuk berkolaborasi lintas disiplin, misalnya dengan IT, dengan yang dulu mungkin kita spesifik dengan psikologi, kemudian dengan kita harus berani dengan ilmu data science dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang kemudian disoroti, saya akan coba mungkin akan lebih percepat karena mungkin ada waktu berbagi dengan Mas Fajri diskusinya. Nanti mungkin akan lebih banyak dengan diskusi dengan Mas Fajri dan juga teman-teman dari keluarga Suselbar ya. Tapi ada yang perlu kita pahami dulu, ini adalah bagian terkait dengan bahwa
riset ya, riset berbasis data digital ini juga menjadi hal yang mungkin kita butuh concern khusus kan gitu. Kita butuh fokus bahwa sains komunikasi tidak lagi kemudian hanya fokus kepada yang seperti saya sampaikan sebelumnya ya, hanya fokus kepada public sentiment, pesan kan gitu ya. Tapi kita juga harus masuk kepada tren komunikasi terbaru ya, seperti memprediksi dengan cara penggunaan NLP, Natural Language Processing, yang itu lebih banyak digunakan oleh teman-teman IT ya. Mau nggak mau kita juga belajar social media content analysis yang kemudian juga selama ini kita pakai juga, tapi kita harus tingkatkan levelnya, up level kan itu ya. Dan saya pikir dengan integrasi teori dan praktik digital ini tentu saja ini akan sejalan dengan roh yang kita bawa bersama, yaitu peningkatan kemampuan kita terkait dengan digital communication. Nah, selanjutnya adalah tantangannya. Ini adalah salah satu slide yang nanti akan menjadi jembatan ketika kita bagaimana mengimplementasikan secara strategis komunikasi digital ya. Bahwa kita ingat kalau kita sudah berbicara mengenai komunikasi, ada beberapa hal yang selama ini tentu saja perlu kita perhatikan. Kesenjangan digital. Nah ini ya, kita mau berbicara mengenai sains komunikasi ya gitu ya. Tetapi kita juga melihat Indonesia yang secara luas ini tentu saja perlu kita perhatikan bagaimana kalau kita berbicara Aspikom berarti kan berbicara mengenai korwil-korwil gitu ya. Dari korwil yang paling dari Aceh, dari Sumatera, Sumatera Selatan sampai juga kepada bagian timur ini kan ada beberapa yang mungkin kita perlu perhatikan, ada perbedaan terkait dengan infrastruktur teknologi. Saya yakin kalau di Makassar akses internet itu aman semua ya. Sebulan yang lalu saya ikut seminar hasil Kosa Bangsa di salah satu perguruan tinggi di sana begitu ya. Akses internetnya kenceng kan gitu ya. Itu luar biasa. Jadi, tetapi mungkin kita bisa lihat ada beberapa daerah yang infrastruktur teknologinya tidak memadai. Tentu saja ini menjadi salah satu kesenjangan digital yang perlu kita perhatikan bersama. Kita berbicara cukup maju, tetapi ternyata ada beberapa daerah yang mungkin masih ada hambatan yang signifikan. Kemudian kalau kita berbicara mengenai tantangan dalam transformasi komunikasi digital, khususnya dalam mengembangkan komunikasi digital berdampak, kita juga melihat pertimbangan etis. Saya selalu berbicara mengenai kalau terkait dengan ethical begini ya. Literasi ini ya agak sedikit miris kalau di hadapan ada perjuangan khusus kalau di Indonesia ini ya. Belum lagi literasi digital selesai ya gitu ya. Sekarang kita juga berhadapan dengan bagaimana literasi AI. Literasi AI belum selesai atau literasi digital aja belum selesai nih. Kita juga berbicara mengenai bagaimana literasi yang konvensional. Itu aja belum selesai. Bagaimana orang-orang juga kemudian masih, ya mohon maaf ya, sulit untuk membaca buku cetak kan gitu ya. Sulit untuk membaca literatur dengan panjang-panjang, jurnal yang panjang kan gitu ya. Artikel ilmiah yang panjang, sudah lelah duluan kan gitu ya. Kemudian diletakkan, misalnya kalau kita sudah menggunakan AI, udah ini ada jurnal panjang atau e-book panjang, kita masukin di AI, kemudian kita dapat summary-nya. Kalau tidak diletakkan fundamental kan juga saya pikir akan menjadi PR yang luar biasa buat kita para pembelajar ilmu komunikasi, dan itu berhadapan dengan banyak mahasiswa yang bisa jadi secara fundamental belum memahami tetapi sudah langsung menggunakan teknologi secara cepat. Pertimbangan etis yang perlu kita perhatikan ketika kita nanti memperjuangkan komunikasi digital berdampak. Selanjutnya adalah nilai humanistik. Saya pikir ini adalah peran orang komunikasi ya, ketika pertimbangan AI yang cukup luar biasa ini kemudian atau komunikasi digital dalam konteks AI ini juga cukup luar biasa, sehingga saya selalu menyampaikan juga kepada teman-teman yang diskusi tentang AI dan komunikasi kan begitu ya, bahwa disinilah peran komunikasi ketika orang bisa meletakkan atau menghumanize AI itu sendiri. Nah inilah saya menggunakan istilah atau frasa yang ini menjadi draft tulisan saya sebenarnya, yaitu tentang konsep investasi emosi. Di saat perkembangan teknologi yang luar biasa, perkembangan AI yang luar biasa, dibutuhkan emosi. Dan kalau udah emosi, berarti kita berbicara mengenai interpersonal communication. Saya percepat lagi ya, kayaknya ini akan lebih enak kalau kita diskusi nanti sebenarnya ya. Nah, bagaimana dengan implementasi strategis komunikasi digital yang efektif? Ada 3 hal. Pengembangan literasi digital yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kemudian bagaimana ternyata kita bisa memanfaatkan komunikasi digital ini menjadi sebuah proses pencitraan, karena saya pikir ini adalah posisi akademik yang luar biasa. Kita bisa memanfaatkan digital communication ini untuk kemudian menyebarluaskan apa yang sudah kita raih. Saya yakin para pembelajar ilmu komunikasi kita semua sebagai dosen juga pasti paham bahwa ini adalah momen kita untuk, mohon maaf, pamer karya. Ya, Tridharma perguruan tinggi yang menjadi roh kita, dosen yang tidak hanya mengajar, tentu saja harus segera mungkin memanfaatkan komunikasi digital ini. Dan tidak hanya pencitraan pribadi untuk memamerkan Tridharma, penelitian apa, pengabdian apa, begitu ya, publikasinya seperti apa, begitu, pengajarannya mengajar seperti apa, tapi lebih kepada bahwa, oh ternyata kita bisa berbagi lebih luas.
Ini yang saya kaitkan bahwa ternyata ada hyper personality, ada hyper lokal, di mana saat ini pun saya sudah melaksanakan proses hyper lokal itu. Saya ada di Jakarta, tetapi saya bisa berbagi apa yang saya pikirkan, apa yang saya pandang, apa yang saya tulis kepada teman-teman Sulselbar. Dan ini adalah bagian dari posisi akademik yang menjadi peran kita bersama. Kemudian peningkatan keterlibatan mahasiswa tentu, ini kalau kita kaitkan dengan diskusi sebelumnya tadi bahwa perlu adanya langkah program komprehensif agar komunikasi digital ini menjadi efektif. Nah, di slide berikutnya agak sedikit santai begitu ya. Kalau tadi sudah berbicara mengenai teori konsep, nah saya akan coba dengan sebuah artikel yang belum lama ini juga cukup beredar di artikel media online di Indonesia. Ini saya ambil sebenarnya juga dari CNBC, tetapi ada beberapa yang kemudian mengutip ulang dan merilis ulang di artikel media online di Indonesia. Dan ini cukup cukup sering orang ini tampil kan gitu ya, karena kalau sudah berbicara mengenai AI ini lagi sering ditutip kan begitu. Namanya Jensen Huang, CEO Nvidia. Mudah-mudahan saya nggak salah namanya. Ya, Jensen Huang. Ya, beliau ini belum lama membuat sebuah artikel yang menohok sebenarnya satu sisi ya gitu ya, bahwa karena menurut beliau ini yang disebut if I were a 22-year-old today, I would likely choose to study the physical sciences. Jadi artinya buat dia masa depan itu adalah fisika dan tidak IT kan gitu, bukan teknologi informasi. Alasannya dalam artikelnya menyebutkan si Jensen Huang ini bilang bahwa fisika itu kemudian mengasah kemampuan berpikir analitik yang lebih luas, memahami sistem yang kompleks, yang itu cukup maju di AI. Tetapi saya coba di sini dan saya tarik lagi ke akar Creative Spark tadi bahwa justru disinilah fungsi komunikasi digital yang sangat sentral ya. Justru disinilah kemudian akan menjadi jembatan kita, ya jembatan orang komunikasi ya, bahwa kita perlu memosisikan ilmu komunikasi sebagai kolaborator dengan disiplin fisika dan ilmu data. Komunikator yang paling dibutuhkan. Let's say begini saja, kalau kita diskusi mengenai AI ini kan kita akan berbicara mengenai prompt ya. Saya yakin untuk ibu dan bapak atau teman-teman pembelajar komunikasi mempelajari AI ini kalau sudah menggunakan apapun platform AI pasti sudah sering dengan istilah prompt tadi. Prompt itu kan komunikasi. Saya pernah berbicara juga dengan teman-teman IT gitu ya, yang sempat saya mengkhawatirkan bagaimana how about our future di komunikasi gitu, profesi komunikasi. Tapi justru teman saya yang di sistem informasi bilang bahwa Rocky, justru orang komunikasi yang akan survive. Loh, mengapa? Karena orang SI itu, orang IT itu sekarang Anda pun bikin website itu secepat 5 menit pun bisa jadi kan gitu. Dengan penggunaan AI technologies. Tapi justru orang komunikasi yang bisa kemudian memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena perangkai katanya di orang komunikasi. Prompt ada di bahasa. Sehingga itulah menjadi momen kita untuk kemudian mohon izin mungkin akan saya loncat ke materi yang ini dulu ya, bahwa justru inilah yang kemudian menjadi sebuah inspirasi untuk kita bersama untuk bisa survive. Ke depan, ilmu komunikasi harus kita sadari perlu adanya kolaborasi lintas disiplin karena inilah kunci inovasi. Ya, kita harus memahami bahwa cukup banyak tantangan kita ke depan. Kita tidak lagi kemudian menjadi menjadi Superman sendiri itu butuh teman kan gitu ya. Kalau nonton Superman yang baru itu temannya banyak banget gitu, nggak bisa menjadi superhero yang paling kuat. Nah itulah juga ilmu komunikasi. Kita butuh lintas disiplin. Kita harus tidak hanya dalam ilmu sosial, bahkan kita harus nyebrang ke ilmu komputer. Dan ini juga sering saya sharing ke beberapa teman-teman begitu ya. Itulah kemudian menjadi sebuah visioner ketika dulu tuh ada istilah ICT kan gitu ya. Dulu kita membahasakan menjadi perkembangan teknologi komunikasi demikian gitu, atau teknologi komunikasi. Jadi ICT itu sama dengan teknologi komunikasi. Nah itu karena sering, kenapa harus ditinggalkan kata informasinya kan gitu. Itu menjadi pertanyaan saya sendiri kan gitu. Nah sekarang kita akan semakin paham bahwa kenapa kemudian ada C di antara IT. Kenapa ada ICT, kenapa ada C di antara IT itu. Disitulah kemudian kita pahami bahwa sekarang waktunya kita untuk kemudian memahami bahwa harus ada kolaborasi. Nah disitulah kemudian saya juga menawarkan bahwa suatu saat ya, nanti bersama dengan Mas Fazil lah hari itu ya. Kita diskusi panjang kalau masalah hari ini bahwa kita perlu ada kemitraan strategis ya. Aspikom pun harus ada kemitraan strategis. Ilmunya juga nggak bisa sendiri, asosiasi pun nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus diskusi dengan teman-teman asosiasi di pendidikan tinggi yang lain. Kita berbicara dengan Aptikom yang base-nya komputer, kita berbicara dengan teman-teman DKV yang basisnya ada desain komunikasi visual. Ya, kalau Asprodi DKV apalagi nih ada kata K jelas dari komunikasi ya, yang nantinya akan bersatu untuk kemudian mendapatkan kunci inovasi. Yang terakhir ya, kalau tadi ngomongin pentahelix, triple helix tadi, ya ini jelas kemitraan industri. Saya membayangkan bahwa suatu saat kita perlu ada laboratorium yang bisa digunakan untuk semua prodi.
Karena kalau udah berbicara mengenai laboratorium AI, laboratorium teknologi tentu itu butuh investasi yang luar biasa. Tidak bisa hanya investasi emosi saja, investasi alatnya luar biasa. Kita nyewa software, apalagi sekarang ya, tidak hanya beli software, kita tuh harus nyewa per bulan softwarenya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk kita semua, motivasi untuk kita semua bahwa ya tadi kita tidak bisa sendiri, kita akan harus berkolaborasi dengan semua. Baik, terima kasih Pak Idris, terima kasih Bapak Dr. Majid untuk waktunya yang diberikan kepada saya untuk diskusi untuk berbagi ya dengan teman-teman di Aspicon Core Wheel Social Bar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Rocky. Selanjutnya kita masuk ke pembicara yang juga tidak kalah kerennya menyajikan gagasan-gagasan terkait dengan komunikasi digital. Bapak Dr. Horul Fajri, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sedikit sekilas ya biodata beliau. Itu panjang sekali nih Pak Horul, kita harus rangkum menjadi beliau pendidikan formal diraih di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian lanjut S2 Ilmu Komunikasi UGM, kemudian S3 juga di Ilmu Komunikasi UGM. Pendidikan non formal sebagai peserta Leadership Training on Higher Education Erasmus Indonesia dan Spanyol. Jabatan fungsional Lektor Kepala, kemudian pengalaman kerja selain sebagai reviewer, pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan, aktif sebagai dosen tamu di beberapa kampus, trainer juga terkait dengan literasi digital, kemudian pernah menjabat Wakil Dekan Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Pengalaman organisasi, komunikasi publik, Divisi Komunikasi Publik, Aspikom Pusat, kemudian ke bidang akademik, Aspikom DIY, Korwil DIY, Jateng ya. Nanti akan ditambahkan sedikit Pak Horul kalau ada hal yang belum disampaikan. Kemudian prestasi, dosen teraktif, kemudian dosen berprestasi bidang penelitian, penerima hibah riset kemanusiaan LPDP, kemudian penyaji terbaik di seminar hasil penelitian terapan DRPTM Dikti. Kita berikan ruang dan waktu untuk Bapak Dr. Hoirul Fajri. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Idris. Suara saya terdengar nggih? Jelas, Dengar, Pak. Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua meskipun melalui virtual meeting pada kesempatan malam hari ini ya. Izinkan saya menyapa Pak Dr. Abdul Majid, teman saya, Siap. kolega saya, S3 bersama-sama di Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga ada Pak Idris, Bu Fauzia, juga kolega saya Mas Rocky Prasetyo Jati, yang tadi juga sudah sharing bersama dengan kita ya. Sebenarnya tadi juga sudah lengkap sekali apa yang di-sharingkan oleh Mas Rocky ya. Saya tinggal mencoba untuk memberikan ya tambahan-tambahan dan barangkali nanti bisa kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu semuanya ya. Ini juga hadir bersama-sama dengan kita, ada senior kita juga Pak Hastarjo. Terima kasih Pak Has. Kemudian juga ada Mas Adi, ini Pak Komisioner ya, KPI di Sumatera Selatan. Juga Bapak Ibu lainnya yang tidak bisa saya sapa satu persatu ya. Ada Bu Esther juga, Pak Sukri, Pak Ansar, Pak Agus juga, dan Bapak Ibu lainnya ya yang bergabung pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya sharing terkait dengan komunikasi digital berdampak melalui webinar pada kesempatan malam hari ini. Baik, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Idris ya terkait dengan siapa saya begitu nggih Bapak Ibu ya. Tapi ini saya juga sedikit mungkin barangkali nanti karena kan ada pepatah bilang ya Bapak Ibu ya, tak kenal maka tak sayang, maka bolehlah kita berkenalan sedikit ya. Insya Allah kita minggu depan akan bersama-sama bertemu di Makassar di Kongres Aspicom. Maka adanya pertemuan ini menjadi awal kita untuk bisa bersilaturahmi, mengenal satu sama lain, dan kemudian nantinya bisa berkolaborasi bersama-sama. Karena di era komunikasi berdampak ini tentunya yang paling penting adalah adanya kemitraan dan kolaborasi seperti halnya tadi yang sudah disinggung oleh Mas Rocky.
Baik Bapak dan Ibu semua, nama saya Hoirul Fajri, biasa dipanggil Fajri. Tadi sudah disampaikan saya S1 UMY, S2 UGM, dan S3 di UGM juga. Kemudian juga ya apa namanya pendidikan non formal. Saya pernah mengikuti selama 2 tahun Indonesia Leadership Training on Higher Education by Erasmus Plus di Indonesia dan juga di Spanyol. Dan hal itu ternyata memberikan satu insight bagi saya Bapak Ibu. Ternyata pendidikan komunikasi itu menjadi satu hal yang sangat penting dan itu kerap kali justru memberikan satu problematik di dalam kampus yang ada di perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun juga di luar negeri, Bapak Ibu. Ketika kami berdiskusi dengan kampus-kampus dari luar negeri yang bergabung dalam konsorsium Indonesia Leadership Training on Higher Education mengatakan bahwa orang komunikasi ternyata justru tidak bisa berkomunikasi, justru seringkali memberikan masalah dalam kaitannya dengan membaca kompleksitas lingkungan sosial. Nah, betulkah hal itu Bapak Ibu? Tentu ini yang menjadi pertanyaan kita dan harus kita refleksikan. Masa iya orang komunikasi tidak bisa berkomunikasi? Karena komunikasi itu harusnya bisa menjadi satu pemecah masalah yang kemudian kita bisa membangun komunikasi yang dinamis, yang berkelanjutan, yang kemudian pada akhirnya komunikasi itu bisa menjadi bersifat dua arah dan adanya mutual understanding. Tapi ternyata itu Bapak Ibu yang menarik ya, bahwa komunikasi itu masih menjadi isu yang sangat strategis dan pimpinan-pimpinan perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di luar negeri ternyata masih gagap dalam membaca kompleksitas komunikasi yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian tadi juga sudah dipaparkan bahwa ya saya juga apa namanya terlahir dan besar di Aspikom, baik itu di Aspikom Korwil DIY Jateng maupun juga di Aspikom Pusat yang pada saat kepengurusan Pak Sulhan ya kami juga bersama-sama dengan Mas Rocky ya yang kemudian juga ya pada saat ini kami juga diamanai sebagai Ketua Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan juga Aisyah Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita nanti bisa terus berkolaborasi bersama-sama dengan Bapak Ibu semua untuk membangun komunikasi yang kita cinta ini dan memberikan dampak yang nyata ya. Karena itu yang menjadi penekanan Bapak Ibu ya. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan impact ya terhadap apa namanya dunia komunikasi itu sendiri. Bapak Ibu semuanya, dari tema yang diberikan ini saya mencoba untuk membreakdown bagaimana kemudian saat ini kita apa namanya transformasi digital itu mendorong adanya disrupsi dalam pendidikan tinggi, bahwa kemudian adanya perkembangan ya digitalisasi, adanya perkembangan dari teknologi digital itu kemudian menyebabkan ya adanya disrupsi di pendidikan tinggi. Kita harus berubah Bapak Ibu ya. Dulu ketika masa pandemi COVID ya kita tidak terbiasa menggunakan platform Zoom meeting seperti ini, tidak biasa menggunakan LMS begitu ya. Tapi kemudian mau tidak mau kita dipaksa untuk kemudian harus menguasai teknologi itu untuk kemudian kita harus bisa bertahan Bapak Ibu ya. Pada akhirnya kita belajar, kita berproses dan tentu akhirnya kita menguasai teknologi Bapak Ibu semuanya. Nah, ini menjadi kunci ya bagaimana kemudian dalam proses itu Bapak Ibu komunikasi itu harapannya nanti bisa menjadi kunci ya bagaimana kemudian kita membangun reputasi kita, kemudian berkolaborasi dan berinovasi ya karena di sini Bapak Ibu komunikasi digital itu adalah satu tools yang bisa kita manfaatkan untuk bagaimana kemudian kita bisa adapt, bagaimana kita bisa membaca kompleksitas lingkungan sosial kita untuk membangun reputasi kampus kita masing-masing Bapak Ibu ya di perguruan tinggi dengan berbagai capaian, dengan berbagai prestasi, dengan berbagai dinamika dan masalahnya tentu sangatlah tidak mudah Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana kemudian seharusnya kita bisa paham dengan hal ini dan kolaborasi tadi adalah kunci untuk bagaimana kemudian kita bisa berinovasi Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami dari komunikasi digital berdampak ini Bapak Ibu ya. Dengan berbagai media sosial yang ada, artificial intelligence, big data dan sebagainya menciptakan tantangan dan peluang baru Bapak Ibu yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Mas Rocky ya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, terutama tantangan bagaimana kemudian ya kita gagap dalam menguasai teknologi, bagaimana kemudian permasalahan terkait dengan budaya, culture, bagaimana dengan security, bagaimana permasalahan terkait dengan etika dan lain sebagainya. Ini menjadi satu hal yang harus kita diskusikan bersama Bapak Ibu ya terkait dengan hal ini dan juga permasalahan terkait dengan infrastruktur ya karena kemudian infrastruktur kita saat ini memang belum merata dan bagaimana kemudian kita akan memberikan dampak ketika kemudian kita di perguruan tinggi saja belum mampu untuk menyiapkan resources yang baik yang kemudian kita meningkatkan kualitas diri kita.
Ya, ini menjadi pertanyaan yang harus kita diskusikan juga bersama-sama. Bagaimana kemudian kualitas pendidikan kita, Bapak Ibu, yang kemudian pada akhirnya harus kita tingkatkan, kita upgrade ke level yang lebih tinggi, sehingga kemudian nantinya kita bisa menjawab tantangan dari program kampus berdampak ini dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Nah, Bapak Ibu semuanya, sen komunikasi ini menjadi isu yang sangat strategis tentunya, Bapak Ibu ya. Kembali saya juga tadi teringat dengan Mas Rocky tadi menyebut Prof. Hermin begitu ya. Saya juga ingat dengan apa yang disampaikan beliau ya, yang salah satunya adalah only communication can communicate. Bahwa komunikasi itu ya harusnya kemudian bisa meningkatkan yang bisa berkomunikasi itu ya hanyalah komunikasi Bapak Ibu. Dengan komunikasi itu sebenarnya bukan menimbulkan permasalahan, tapi komunikasi itu harusnya bersifat dua arah transaksional dan kemudian memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi atas apa namanya disrupsi yang kemudian kita hadapi. Nah, orang-orang komunikasi yang harusnya bisa membaca ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi saya katakan di dalam forum Indonesia Leadership Training on Higher Education tadi bahwa ternyata komunikasi itu justru menjadi satu permasalahan bahwa kita harus bisa menjawab tantangan itu. Bahwa hadirnya komunikasi justru kemudian bisa memberikan satu pencerahan, memberikan satu enlightening gitu ya kepada bagaimana kemudian sivitas ini harus merespon isu-isu dan dinamika yang ada di dalamnya. Ya, sehingga kemudian pendekatan sen komunikasi ini masih sangat diperlukan Bapak Ibu ya, dengan pendekatan-pendekatan yang tentu saja bersifat transaksional dan kemudian lebih humanis ya, yang kemudian itu bisa memberikan satu kebermanfaatan. Nah, inovasi diperlukan untuk memberikan dampak yang lebih luas, Bapak Ibu semuanya. Ketika kami berdiskusi dengan Prof. Fauzan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, beliau mengatakan bahwa apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, perguruan tinggi hendaknya harus siap berinovasi. Tetapi yang terjadi adalah barangkali kita masih gagap menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Karena kita tidak memiliki knowledge yang bagus, kita tidak memiliki skill yang bagus. Tetapi kemudian kita justru kemudian mempertanyakan, kemudian kenapa kebijakannya seperti ini, kenapa kemudian ada hambatan seperti ini. Tetapi ketika kemudian kita siap dengan berbagai perubahan, siap dengan berbagai tantangan, dan pada akhirnya kita bisa berinovasi dengan salah satunya adalah kolaborasi-kolaborasi strategis yang bisa kita lakukan. Nah, ini menjadi satu hal yang kemudian perlu kita lakukan untuk pada akhirnya kita betul-betul bisa memberikan dampak dan tetap kita bisa bersaing dan bisa berkolaborasi tentunya. Dalam konteks komunikasi berdampak ini Bapak Ibu sebenarnya bukan mengedepankan siapa kamu, siapa saya, tapi kemudian adalah siapa kita. Siapa kita dengan berbagai resources yang ada di dalam asosiasi ilmu komunikasi Asfikom ini dengan berbagai kekayaan yang ada, SDM yang ada untuk kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, membangun peradaban yang kita cintai dalam pendidikan ilmu komunikasi ini Bapak Ibu ya. Baik, nah Bapak Ibu semuanya ini terkait dengan tren komunikasi ya. Kita tahu bahwa adanya tren komunikasi digital telah memberikan warna dengan adanya keberagaman konten yang kemudian bisa kita akses anytime, anywhere, dan kemudian sangat mudah kita bisa mengakses hal itu. Tetapi bagaimana kemudian lagi-lagi terkait dengan literasi digital Bapak Ibu. Literasi digital ini yang harus kita tingkatkan bagaimana kemudian kualitas dari komunikan kita terkait dengan pemahaman mereka akan konten. Banyak sekali konten-konten yang kemudian berkembang di masyarakat, beredar pada masyarakat, tapi kemudian justru dipelintir dan kemudian justru menyebabkan polemik-polemik baru Bapak Ibu. Adanya short video yang berkembang di TikTok, di Reel, dan sebagainya, maupun juga adanya artificial intelligence di chat dalam bentuk chatbot, chat GPT, dan lain sebagainya, augmented dan virtual reality, kemudian komunikasi berbasis data dan personalisasi konten gitu ya, yang justru malah kemudian menyebabkan satu permasalahan. Diversifikasi konten ini yang harusnya kita pahami bersama Bapak Ibu, yang kemudian menambah keberagaman knowledge kita, yang kemudian pada akhirnya kita akan lebih pintar, lebih cerdas, bukan kemudian menyebabkan satu permasalahan. Tapi kerap kali Bapak Ibu semuanya ya, kita justru malah kemudian menyebabkan adanya permasalahan. Isu-isu yang terbaru misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ketika kemarin terkait dengan isu adanya nikel ataupun juga pertambangan ataupun juga kasus diplomat
yang kemudian sampai sekarang belum terungkap, banyak sekali menimbulkan spekulasi-spekulasi karena adanya konten yang kemudian dipotong, kemudian dipelintir yang tidak sesuai dengan fakta yang akhirnya kemudian menyebabkan kita mengalami perdebatan. Ya, perdebatan kalau itu memberikan satu solusi, it's clear. Tapi bagaimana kemudian perdebatan itu justru malah kemudian menyebabkan berbagai permasalahan yang pada akhirnya tidak berujung, Bapak Ibu. Ya, ini yang harus kita sadari, ya, bahwa bagaimana kemudian adanya tren komunikasi digital dengan berbagai platform yang ada, berbagai konten yang ada, ini harus kita tingkatkan literasi digital kita sehingga masyarakat akan siap dengan hal ini dan kemudian kita bisa lebih cerdas lagi dalam menanggapi hal ini, Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, tantangannya akan adanya komunikasi digital ini adalah tentu kita sudah pahami bersama, ya, informasi berlimpah, kemudian juga perhatian terbatas. Karena banyaknya pesan, kita mudah terdistorsi, Bapak Ibu, ya. Kita kemudian jadi lupa akan pesan-pesan yang sebenarnya penting, tetapi karena terdistrak dengan pesan-pesan yang kurang penting, sehingga kemudian fokus kita jadi beralih dan kemudian menyebabkan adanya kompleksitas yang ada di dalamnya, Bapak Ibu. Kemudian juga terkait dengan noise digital dan disinformasi. Bagaimana kemudian adanya konten-konten digital, adanya kemudian proses komunikasi digital itu yang menyebabkan adanya disinformasi, misinformasi, hoax dan sebagainya, ya. Kita melihat berbagai fenomena-fenomena baru yang muncul gitu, ya, cyberbullying, hate speech dan lain sebagainya gitu, ya. Maha benar netizen dengan segala firman-Nya, ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ya, netizen Indonesia itu sangat ngeri, sangat luar biasa sekali, ya, ketika berujar, mengeluarkan kata-kata statement judgment gitu, ya, yang kemudian bahkan kepala negara pun dihujat seperti itu, ya, Bapak Ibu. Kalau bukan di negara plus 62, siapa lagi, ya, Bapak Ibu, ya? Ya, itulah masyarakat kita, Bapak Ibu, ya. Masyarakat yang harus disadarkan terkait dengan etika, norma dan juga value. Bagaimana kemudian kita bisa menggunakan teknologi digital dengan sebaik-baiknya, bukan justru memberikan satu permasalahan dengan adanya disinformasi, misinformasi, hoax, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya, tantangannya selanjutnya adalah adanya gap antara akademisi dan juga kebutuhan dari publik, Bapak Ibu. Kita di perguruan tinggi, Bapak Ibu, harus mampu membaca kompleksitas itu dengan berbagai teknologi yang ada, baik itu artificial intelligence, big data, dan sebagainya, sehingga kemudian saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Mas Rocky gitu, ya. Bukan hanya sebatas kita memaparkan data yang kita dapat dari big data ataupun juga artificial intelligence, tapi how dan why itu yang harus kita kedepankan. Bagaimana kemudian, ya, kalau kita menggunakan paradigma gitu, ya, paradigma kita harus paradigma kritis gitu, ya, yang kemudian bisa lebih menekankan bagaimana kemudian itu bisa terjadi, mengapa, solusinya seperti apa gitu, ya. Nah, orang-orang komunikasi di perguruan tinggi harusnya bisa seperti itu, Bapak Ibu. Ini sudah ada data berlimpah ruah gitu, ya, konten-konten tersebar di dalam media sosial. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa membaca data-data itu, memanfaatkan data-data itu untuk kemudian nanti bisa menemukan satu kemitraan, kolaborasi strategis yang itu memberikan warna dan memberikan kebermanfaatan yang jauh lebih luas, Bapak Ibu semuanya. Oke? Baik. Nah, komunikasi digital berdampak ini, Bapak Ibu, ya, karakternya adalah terkait dengan berbasis data dan insight gitu, ya. Bagaimana kemudian kita harus bermain dengan data karena data sangat berlimpah, sangat banyak sekali, Bapak Ibu, data yang harus kita ambil, tetapi kemudian kita tadi harus berhati-hati dalam memanfaatkan data itu. Ada banyak data, bagaimana cara kita mengolah data, bagaimana kita mengembangkan data tersebut, bagaimana kita memanfaatkannya dan mendistribusikannya, itu yang paling penting, Bapak Ibu semuanya, nggih. Kemudian yang selanjutnya memanfaatkan kanal digital secara efektif, ya. Kita harus terus bisa memberikan satu pembelajaran, ya, dari masyarakat kita agar bagaimana kita tetap bisa bijak, berliterasi dengan baik gitu, ya, memanfaatkan kanal-kanal digital, platform-platform digital ini dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pembelajaran ada banyak sekali platform yang kita manfaatkan, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kemudian satu platform bisa kita pilih dan kemudian kita bisa optimalkan, Bapak Ibu. Kadang kala gitu, ya, Bapak Ibu, ya, kita menggunakan platform tetapi kemudian platformnya itu juga masih setengah-setengah, ya. Bagaimana terkait dengan knowledge kita, bagaimana dengan culture kita, bagaimana dengan pemahaman dari mahasiswa kita gitu, ya, terkait dengan platform-platform yang kita gunakan. Nah, ini yang harus terus kita upgrade, Bapak Ibu, ya. Kemudian juga bagaimana kemudian komunikasi digital ini harusnya bisa mengubah sikap, mengubah perilaku, mengubah attitude dan juga manners, bukan sekedar menyampaikan informasi. Kadang-kadang kita terjebak ketika menerima satu informasi, menerima satu pesan, kita share, padahal kita belum tuntas membacanya.
ya. Bagaimana harus kita pelajari. Kalau itu memang baik ya kita share, kita teruskan. Kalau itu memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat ya harus kita sampaikan suatu informasi itu Bapak Ibu sehingga pada akhirnya apa yang kita share, apa yang kita sebarluaskan itu mampu merubah sikap dan merubah perilaku dari masyarakat itu dengan adanya edukasi-edukasi yang kita berikan dari satu konten yang kita sebarkan Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membangun kredibilitas dan kepercayaan. Nah, isu terkait dengan trust ataupun juga credibility ini menjadi sangat penting di era digital ini Bapak Ibu ya. Karena sesungguhnya kita menjadi bias, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa dipercaya, mana yang kurang bisa dipercaya. Maka kemudian di era digital ini harusnya kita juga harus aware bagaimana kemudian kita tetap memposisikan diri kita, memposisikan prodi ilmu komunikasi, sains komunikasi ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pattern agar kemudian orang bisa lebih percaya, orang lebih apa namanya kredibilitas kita tetap harus kita jaga. Karena Bapak Ibu yang menjadi menarik pada saat ini adalah konten-konten berkembang, platform-platform bisa kita manfaatkan. Tetapi kemudian bagaimana dengan animo mahasiswa kita saat ini? Ya, ini kan harus menjadi perdebatan ya Bapak Ibu dan kemudian riset yang mungkin harus dilakukan gitu ya. Tren mahasiswa baru di era digital, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita sudah men-share berbagai informasi, kita sudah membranding kampus kita, tapi ternyata barangkali mahasiswa belum percaya dengan kita gitu ya. Pada akhirnya ya kemudian ada penurunan mahasiswa, khususnya di perguruan tinggi swasta. Nah ini yang harus kita pecahkan bersama. Bagaimana sebenarnya kepercayaan mereka terhadap kredibilitas yang kita bangun di dalam lingkungan digital saat ini Bapak Ibu ya. Nah ini sehingga sejauh mana kita bisa berdampak, sejauh mana kita bisa memberikan kepercayaan bagi masyarakat gitu ya terhadap institusi kita. Oke, Bapak Ibu semuanya, nah selanjutnya ini adalah peran sen komunikasi. Yang pertama adalah kita bisa membangun kerangka sistematis. Dari sini ya pendekatan sains komunikasi Bapak Ibu ya, harusnya kita bisa membangun satu kerangka sistematis termasuk bagaimana kemudian roadmap pengembangan disiplin ilmu komunikasi yang nantinya ya ini sesungguhnya peran dari asosiasi Bapak Ibu ya. Insya Allah tentu nanti kita akan berkolaborasi Bapak Ibu untuk membuatkan framework, membuat roadmap gitu ya tentang bagaimana kemudian komunikasi digital ini bisa kita bangun untuk kemudian bisa memberikan dampak yang lebih luas Bapak Ibu ya harus ada kerangka acuannya sehingga kemudian nanti bisa dikembangkan oleh prodi-prodi dengan kekhasan keunikan masing-masing Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semuanya di era digital seperti sekarang ini, yang namanya diferensiasi, yang namanya uniqueness itu menjadi sangat penting. Maka tetap bagaimana kemudian kita berkolaborasi, tapi tetap kita harus mengedepankan yang namanya diferensiasi dan uniqueness ataupun juga karakteristik masing-masing. Karena sesungguhnya dengan berbagai diferensiasi, berbagai karakter, pada akhirnya kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Kalau kita seragam, kita tentu tidak akan berkolaborasi. Tapi karena kita berbeda, kita membutuhkan untuk berinteraksi, berkolaborasi, maka kita bisa berkolaborasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai program studi. Ya, menyiapkan model-model komunikasi yang efektif Bapak Ibu ya. Sains komunikasi juga harapannya bisa memberikan satu tawaran terkait dengan model-model komunikasi yang efektif. Bagaimana kemudian kita lihat ya perkembangan model komunikasi ya. Kita lihat dari Formula Laswell, Shannon dan lain sebagainya ya. Yang kemudian sekarang berkembang sedemikian rupa menjadi komunikasi digital yang harapannya betul saya sepakat tadi yang dikatakan Mas Ruki juga harus lebih humanis ya. Komunikasi yang transaksional yang kemudian bisa menyebabkan pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan yang pada akhirnya kita bisa berinteraksi, berbagi, sharing yang kemudian bisa memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menekankan pentingnya analisis audiens dan media Bapak Ibu ya. Nah, karena sains komunikasi ini menjadi satu disiplin ilmu Bapak Ibu ya, yang kemudian pendekatan scientific base itu harus tetap dilakukan Bapak Ibu ya, maka penting untuk bagaimana kemudian tadi kita bisa membaca data dengan melakukan analisis audiens dan juga media ya Bapak Ibu ya, karena data berlimpah ruah tetap harus kita analisis ya, kita mapping gitu ya, mana yang kita perlukan dan tidak kita perlukan untuk kemudian nanti membangun program-program kolaborasi yang memberikan dampak yang lebih luas ya. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis audiens dan juga media. Nah, ini selanjutnya adalah 4 pilar komunikasi digital Bapak Ibu di kampus ya. Yang pertama adalah terkait dengan keterbukaan informasi, bagaimana kita harus terbuka gitu ya, kampus mulai sadar gitu ya.
dengan pentingnya berkolaborasi, pentingnya bagaimana kemudian kita tahu terhadap kekurangan. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, kita kurang bisa merefleksikan diri bagaimana sebenarnya ya institusi ini harus berkolaborasi karena kita memiliki kelemahan Bapak Ibu ya, tidak ada yang sempurna gitu ya. Tapi kadang-kadang ya pimpinan perguruan tinggi kita pun juga barangkali ragu gitu ya untuk membuka kekurangan diri kita seperti apa. Tapi dengan adanya komunikasi digital ini seharusnya kita mampu untuk kemudian bisa mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, sehingga pada akhirnya kita bisa berkolaborasi gitu ya. Kemudian koneksi digital. Nah, kita bisa membangun koneksi digital dengan berbagai platform yang ada, kemudian juga mengembangkan kreativitas, narasi-narasi yang kita bangun ya. Orkestrasi dan narasi ini juga sangat penting Bapak Ibu ya di era digital seperti saat ini. Di era kampus berdampak ini, bagaimana kemudian kita bisa membangun orkestrasi dan narasi pendidikan ilmu komunikasi, Bapak Ibu, agar komunikasi ini tetap menjadi pilihan, Bapak Ibu ya. Kita amati bersama Bapak Ibu ya, beberapa tahun terakhir ini ya komunikasi masih berada di atas angin gitu ya, ketika mahasiswa baru memilih. Tapi kita tidak pernah tahu apakah kemudian ke depan 5 tahun yang akan datang komunikasi ini masih menjadi pilihan di antara gempuran program studi baru ya, seperti tadi misalnya katakanlah dari informatika, dari psikologi, ataupun dari ilmu-ilmu sains yang lain Bapak Ibu ya, maka kemudian kita harus berkolaborasi untuk membangun kreativitas dan narasi ya, agar kemudian ya tetap kita bisa bertahan Bapak Ibu ya. Kemudian kolaborasi akademik ya, dengan kita berkolaborasi, menjalin kemitraan gitu ya, baik itu melalui program-program Tridharma gitu ya, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, itu yang harus terus kita lakukan Bapak Ibu ya. Di Aspikom ini saya yakin dan percaya kita nanti akan gendong dan gandeng ya, karena kita satu keluarga yang memiliki spirit yang sama untuk kita memajukan asosiasi ini. Bukan kemudian kita berkompetisi, tapi kita berkolaborasi dan bermitra Bapak Ibu ya. Prodi-prodi yang barangkali masih memiliki kekurangan harus kita support, prodi-prodi yang sudah memiliki keunggulan ya harus mau untuk menggandeng prodi-prodi yang ada di bawahnya untuk bisa bersama-sama maju dan membaca kompleksitas yang ada di dalamnya, Bapak Ibu semuanya. Baik, nah arah ke depan Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Ke depan tentu saja kita harus membangun ekosistem digital dengan proses pembelajaran ya, dan yang kemudian itu harus kita ukur gitu ya, sejauh mana dampak lingkungan sosial yang kemudian apa namanya bisa kita berikan kebermanfaatannya Bapak Ibu ya. Kerap kali Bapak Ibu kita justru terjebak bagaimana kemudian dengan capaian pembelajaran kita, bagaimana dengan CPMK kita, profil lulusan kita akan seperti apa, kita terjebak dengan kompleksitas yang namanya birokrasi, kebijakan, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah mengukur dampak. Apalagi barangkali Bapak Ibu ya, dengan adanya kapitalisasi pendidikan seperti saat ini gitu ya, kita justru malah terjebak bagaimana mencari mahasiswa baru untuk bertahan, bagaimana mahasiswa ini cepat lulus, cepat mendapatkan pekerjaan gitu ya. Tapi kita lupa esensi utama kita Bapak Ibu, yang kemudian ini menjadi spirit dari kementerian saat ini adalah sejauh mana dampak yang bisa diberikan, sejauh mana nanti lulusan-lulusan kita itu bisa memberikan dampak kepada masyarakat, berkontribusi dalam membangun masyarakat ya, yang tentu saja sejalan dengan program-program yang ada di pemerintah gitu ya. Kemudian tadi bagaimana kita menselaraskan misi, menyamakan visi gitu ya, kemudian juga narasi dan metrik dampak gitu ya. Ini yang harus terus kita ukur dan kita evaluasi bersama Bapak Ibu ya. Depan di asosiasi ini sangat mungkin ya dengan adanya forum-forum diskusi seperti sekarang ini Bapak Ibu ya, kita bisa memberikan satu apa namanya langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan gitu ya dalam upaya untuk mengembangkan pendidikan ilmu komunikasi ini Bapak Ibu, membangun narasi bersama, berorkestrasi dan menyamakan langkah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kolaborasi dosen dan mahasiswa Bapak Ibu ya. Bukan zamannya Bapak Ibu ya. Saat ini kita mengedepankan proyek-proyek yang bersifat individual. Bagaimana kemudian proyek dosen yang mahasiswa itu barangkali hanya dilibatkan dalam konteks administratif Bapak Ibu ya. Bagaimana kemudian saat ini kita itu bisa berkolaborasi dengan mahasiswa juga gitu ya. Kreator dan co-kreator gitu ya. Dalam kaitannya dengan menyediakan informasi, dalam memfasilitasi kebutuhan informasi masyarakat gitu ya. Kita bisa mengajak mahasiswa kita dengan proyek-proyek yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harusnya kita sadari bersama Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kemudian kita harus merespon Bapak Ibu. Karena sesungguhnya ini sangatlah tidak mudah Bapak Ibu ya. Dengan adanya perubahan yang begitu cepat ya, teknologi digital, kebijakan-kebijakan yang barangkali kurang berpihak gitu ya.
Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan redesign kurikulum gitu ya. Bagaimana kemudian kurikulum kita itu mampu menjawab kebutuhan dari pasar. Bagaimana kemudian kita juga terus harus mencari futuristik nilai-nilai ke depannya akan seperti apa. Apakah ya kurikulum saat ini masih bisa diterima 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Maka kita harus bisa mengedepankan yang namanya inovasi dan kemudian adaptasi, yang kemudian juga kita harus memberikan etika digital ya, dengan kemudian menjadi spirit kita bersama Bapak Ibu ya, karena etika ini tentu yang paling penting Bapak Ibu ya, supaya jangan sampai orang komunikasi tidak bisa berkomunikasi, orang komunikasi malah justru tidak memiliki etika yang baik. Nah, karena ini esensinya Bapak Ibu. Ketika kita mau memberikan dampak kepada masyarakat, maka mahasiswa kita, lulusan kita tentu saja harus tahu etika, karena etika ini kemudian yang menjadi dasar mereka untuk pada akhirnya bisa bermasyarakat dan memberikan dampak yang lebih luas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun kolaborasi lintas perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Kita dengan kebijakan yang sebelumnya, saya rasa dengan Kampus Merdeka, yang kemudian sekarang dilanjutkan dengan kampus berdampak gitu ya. Ini kemudian harus terus mendorong kita untuk berkolaborasi lintas PT, lintas sektoral gitu ya, dengan project based learning dan multidisiplin ilmu Bapak Ibu ya. Riset-riset kolaborasi gitu ya, dengan disiplin ilmu dari komunikasi ke informatika, kemudian ke kesehatan masyarakat, ke psikologi dan lain sebagainya, itu sangatlah dibutuhkan Bapak Ibu agar kita mempunyai dampak yang lebih luas gitu ya. Kalau kita itu memang apa namanya menginginkan bahwa komunikasi itu harus berdampak gitu ya Bapak Ibu ya, maka ya kolaborasi menjadi satu kebutuhan yang harus kita lakukan, terutama dengan kolaborasi multidisiplin ya. Kemudian juga membangun jejaring global, kemitraan strategis dan juga multisektor Bapak Ibu ya. Bagaimana kemudian kita juga harus terus bisa menjalin kemitraan-kemitraan dengan berbagai sektor, baik itu corporate, company maupun juga institusional Bapak Ibu ya, antar perguruan tinggi Bapak Ibu ya, yang kemudian nantinya pada akhirnya kita bisa berkolaborasi menjalankan program-program Tridharma gitu ya, yang kemudian bisa memberikan dampak impact yang jauh lebih luas Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meng-create gitu ya program community service yang nantinya bisa menghadirkan dampak sense komunikasi kepada masyarakat gitu ya. Karena seringkali Bapak Ibu ya, yang menjadi stigma di masyarakat masih menganggap bahwa komunikasi ini tidak harus dipelajari di perguruan tinggi. Komunikasi itu masih bersifat praktis Bapak Ibu. Maka mari kita angkat bahwa komunikasi ini bisa naik ke dalam layer yang lebih tinggi. Komunikasi itu bisa memberikan dampak yang lebih luas dengan adanya program-program community service ataupun project-project based learning lainnya, sehingga orang tahu akan kehadiran kita, merasakan manfaat nyata dari kehadiran komunikasi itu sendiri Bapak Ibu, sehingga dampak komunikasi yang dihasilkan itu jauh lebih luas Bapak Ibu ya. Nah, saya kira ini Bapak Ibu ya, yang bisa saya sampaikan dengan kesimpulan bahwa komunikasi digital ini adalah keniscayaan yang harus terus kita elaborasi bersama dengan adanya pendekatan sains komunikasi, dan kemudian adaptasi teknologi ini harus terus kita lakukan karena ini adalah key message-nya, kunci keberhasilannya Bapak Ibu. Kita harus tetap adapt, aware, dan mengupgrade kualitas kita dengan pemahaman, dengan keterampilan komunikasi digital yang harus terus kita asah Bapak Ibu ya. Kreativitas dan empati menjadi core of the core-nya Bapak Ibu ya. Kreativitas yang kita lakukan, kita berikan pada adik-adik kita ajarkan, dan kemudian masalah empati gitu ya, agar dengan komunikasi digital orang semakin empati, akan semakin simpati dan tahu akan tugas dan perannya Bapak Ibu ya, untuk terus kita bisa berkolaborasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang terakhir tentunya kita itu menjadi penghubung Bapak Ibu ya, bukan kemudian kalau kita lihat ya di tren pendidikan saat ini gitu ya, baik itu tren pendidikan 1.0, 2.0, 3.0 gitu ya, yang saat ini adalah harapannya pendidikan itu 5.0 gitu ya, atau era society 5.0 gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi penghubung Bapak Ibu ya, ajarkan mahasiswa kita untuk terkoneksi dengan dunia luar, terkoneksi dengan berbagai stakeholder yang ada gitu ya, untuk kemudian kita bisa berkolaborasi, berinovasi Bapak Ibu untuk memberikan dampak yang lebih luas. Karena kita itu harus menjadi fasilitator dan guidance untuk menghubungkan mahasiswa kita dengan dunia luar, yang kemudian pada akhirnya bisa memberikan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, kemarin kami juga sudah berdiskusi dengan Pak Wakil Menteri Prof. Fauzan ya, dan banyak sekali masukan-masukan beliau yang kemudian insya Allah akan kita sinergikan di asosiasi ini ya, terutama bagaimana kita bisa menyikapi kebijakan-kebijakan kampus berdampak ini Bapak Ibu, untuk terus berkolaborasi, bersinergi, karena ketika kita bisa bersinergi, berkolaborasi,
komunikasi itu menjadi kunci bahwa kita siap dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan diskusi. Monggo kalau ada masukan-masukan atau sumbang saran dari Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua sesi pengantar kita ini akan membawa pasti akan banyak pertanyaan ya, keresahan-keresahan terkait dengan disparitas, kesenjangan, kemudian bagaimana betul-betul program ini menjadi berdampak buat kita semua. Sebelum kita masuk sesi pertanyaan, diinformasikan buat yang ingin mendapatkan sertifikat nanti akan isi pada saat sesi absensi ya yang akan dibagikan di sesi tanya jawab. Kemudian sebelum kita masuk, kita baiknya foto bersama dulu untuk masuk di sesi pertanyaan ya, Bu Fauzia Astrid. Ya, izin Silakan Bapak Ibu, mohon diaktifkan kameranya, kita foto bersama. Di sini ada 3 bagian. Saya ke bagian yang pertama dulu. 1, 2. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya ya. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2. Oke, slide yang ketiga, yang terakhir. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Profesor Dr. Muhammad Sulhan yang sudah sempat bergabung di layar Zoom kita. Beliau Dewan Pembina Aspikom, mantan Ketua Aspikom Pusat juga ya. Dan sejumlah teman-teman lintas Korwil yang juga bergabung, ada dari Sumatera dan tentunya perguruan tinggi di Jawa dan kawasan timur Indonesia. Kita buka sesi pertanyaan, mungkin silakan raise hand. 3 penanya saja ya, barangkali untuk di sesi ini. Silakan. Begini Pak Muhammad Idris. Iya, Dokter. Dari Aceh. Kamar Saman dari Aceh. Selamat Ya. bergabung Pak. Silakan Ya. Pak Dokter. Ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pemateri yang telah berhadir, telah banyak memberikan masukan-masukan berkaitan dengan kurikulum ya. Menarik memang bahwa ini kurikulum kita komunikasi. Saya ingin tanya kepada Pak Khairul Fajri ini bagaimana ya mata kuliah yang bersifat AI ini bisa nggak kita mata kuliah yang bisa dipelajari secara AI ini bisa nggak dikurangi dalam kurikulum sehingga bisa kita masukkan mata kuliah yang memang membutuhkan analisis yang kuat bagi mahasiswa baik S1 maupun S2 ini. Bagaimana caranya untuk meminimalisir mata kuliah yang dianggap itu bisa dipelajari secara AI. Monggo ditanggapi Pak Khairul Fajri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Sahid. Ya. Silakan Pak Sahid. Ya, terima kasih Pak Idris, Pak Dr. Muhammad Idris, selaku moderator yang saya hormati, Ketua Aspikom Sulselbar dan pemateri kita. Alhamdulillah malam ini cukup banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari 2 narasumber kita membahas tentang bagaimana komunikasi digital berdampak. Nah, tadi ada Pak Kamrul Samad juga membahas soal AI. Nah, saya akhirnya berpikir begini, di komunikasi yang dulunya masih konvensional, membahas komunikasi secara biasa, kemudian masuk ke era media massa, kemudian
masuk ke media sosial yang akhirnya kita menganggap bahwa media sosial itu menjadi media digital yang juga bagian dari komunikasi. Nah, sekarang di era AI yang menjadi pertanyaan di pikiran saya, apakah akhirnya AI ini nantinya ke depannya dia sudah tidak berperan lagi sebagai media digital, tapi justru menjadi menjadi aktor dalam komunikasi itu sendiri. Ya, bagaimana sekarang kita bisa bertanya langsung ke AI, bisa mengirimkan pesan apapun itu ke AI, sehingga juga terpikir di kepala saya, akhirnya nanti kita di komunikasi juga mempelajari bagaimana bukan hanya strategi perancangan pesan untuk manusia, tapi juga bagaimana strategi kita untuk merancang pesan agar pertanyaan kita bisa terjawab itu ke AI itu sendiri gitu. Jadi apakah kedepannya bisa jadi AI ini atau media digital ini sudah tidak lagi dilihat sebagai media, tapi justru ilmu komunikasi ini akhirnya semakin meluas, tidak hanya sebagai komunikasi antar manusia, tapi juga sudah komunikasi antara manusia dengan anggaplah teknologi atau robot itu sendiri. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak Sahid. Kemudian siapa lagi? Satu lagi penanya. Cukup dua dulu. Ya, sambil menunggu yang lain, silakan langsung direspon Pak Horil Fajri dan Pak Rocky Prasetyo Jati. Baik, mohon izin Mas Rocky ya, saya mau mulai dulu. Siap. Terima kasih Monggo, monggo. Silakan. Pak Sahid ya, dan juga tadi Pak Kamaruzaman ya terkait dengan pertanyaannya ini saling berkaitan ya satu dengan yang lain Bapak. Ya, jadi memang AI ini Bapak, kita yang menciptakan AI, maka kemudian kita tetap harusnya yang menjadi aktor utamanya Bapak. Itu yang harus menjadi apa yang harus kita sadari saat ini Bapak ya. Kinya adalah itu Bapak. Kita menciptakan teknologi, kita yang menghadirkan teknologi itu untuk memudahkan kita. Maka jangan sampai hadirnya teknologi itu justru menggantikan peran kita sebagai human. Tapi bagaimana kemudian manusia itu tidak tergantikan adanya teknologi itu. Teknologi itu hanya sebatas fasilitas untuk membantu kita mengerjakan suatu hal, termasuk dalam proses pembelajaran. Tapi yang namanya etika, yang namanya tes, yang namanya sopan santun, ya attitude manners, itu yang kita yang mengajarkan. AI nggak bisa terkait dengan hal itu Bapak Ibu ya. Nah, barangkali dengan adanya AI, mahasiswa kita akan pintar, akan tahu terhadap satu skill, satu knowledge, dan satu pemahaman. Tapi bagaimana terkait dengan tes mereka, bagaimana dengan manners mereka, bagaimana dengan attitude mereka, itu yang harusnya kita berikan. Ya, sehingga kemudian hadirnya AI dan kita sebagai konektor ataupun juga fasilitator, sebagai dosen, itu bisa saling melengkapi Bapak Ibu semuanya. Ya. Bukan kemudian malah kita justru tergantikan. Aktor utamanya harus kita Bapak Ibu, karena kita yang menciptakan AI, manusia yang menciptakan AI, dan insya Allah otak kita itu jauh lebih banyak kebermanfaatannya Bapak Ibu ya. Kita itu kan kalau kita belajar terkait dengan sistem otak kita ada yang namanya neuron ya Bapak Ibu ya, terhubung satu dengan yang lain Bapak Ibu, ada banyak sekali gitu ya koneksi-koneksi yang terhubung, dan itu insya Allah kecerdasan kita itu jauh melebihi AI Bapak Ibu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengasah dan mengupdate kualitas diri kita agar kecerdasan kita jangan sampai kalah dengan kecerdasan buatan Bapak Ibu. Namanya kecerdasan buatan, pasti tetap punya kekalahan, punya kekurangan. Nah, bagaimana kemudian kita tadi bisa memberikan pendampingan kepada mahasiswa kita, dengan mahasiswa kita juga harus kita bekali. Boleh pakai AI, tapi etikanya seperti apa, strateginya seperti apa. Nah, ini yang harusnya kita pahami gitu ya. Sehingga kemudian di mata kuliah yang barangkali ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Kamaruzaman gitu ya. Mata kuliah yang berbasis AI bisa dipelajari gitu ya. Ya, saya kira kalau menurut saya malah justru tidak dikurangkan gitu ya, karena itu menjadi satu kemudahan gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian pada akhirnya kita bisa memberikan pemahaman dengan adanya literasi kepada mahasiswa gitu ya. Kita pakai AI sah-sah saja gitu ya di era saat ini. Tetapi kemudian ya bagaimana kemudian etikanya seperti apa? Persentase
apa namanya yang bisa kita lakukan sejauh mana gitu ya, apa yang bisa kita ambil, apa yang tidak boleh kita ambil gitu ya. Itu yang harus kemudian kita berikan kepada masyarakat ataupun juga kepada mahasiswa kita gitu ya, sehingga mahasiswa kita itu memiliki kesadaran akan hal tersebut. Peran kita sebagai manusia tidak akan tergantikan dengan adanya AI, Bapak Ibu ya. Malah justru kemudian mata kuliah yang berbasis AI di era saat ini harus kita hadirkan dengan adanya kombinasi AI dan human ya, dari pola pikir, pola cipta, rasa, dan karsa itu Bapak Ibu, itu akan menjadi satu hal yang memberikan inovasi yang luar biasa dan memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Bapak Ibu. Anak-anak kita insya Allah akan cepat dalam menyerap satu ilmu, satu pengetahuan, tapi dia juga memiliki rasa, memiliki etika yang kemudian dengan adanya rasa dan juga etika itu, pada akhirnya dia bisa berperilaku dan bersikap mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Kalau dari saya itu Pak, jadi kita lebih bagaimana bisa merefleksikan kehadiran AI itu dan kemudian kita tetap bisa menjadi pemeran dan aktor utama. Kehadiran AI hanya sebagai tools, hanya sebagai fasilitator untuk membantu kita, tetapi pemeran utamanya tetap adalah kita sendiri. Terima kasih Pak Syahid dan juga Pak Kamruzaman. Mudah-mudahan menjawab dan nanti juga akan dilengkapi oleh Mas Rocky. Nggih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Khairul Fajri. Kita langsung respon dari Pak Rocky Prasetyo. Siap, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan Mas Fazri tadi ya. Di dalam bagian presentasi tadi saya sempat menyinggung ya, mungkin beberapa mungkin baru bergabung begitu ya. Jadi saya ada baiknya juga memanggil ulang apa yang tadi saya coba paparkan demikian bahwa eh mungkin itulah alasan kemudian akhirnya saya berada di sini dan bangga bisa berbagi dengan Ibu dan Bapak semua ya bahwa saya selalu mengaitkan bahwa diri saya itu adalah seorang pembelajar komunikasi begitu ya. Ketika saya berbicara mengenai tadi ya terkait dengan bagaimana AI, kemudian bagaimana kemudian itu dikaitkan dengan kurikulum demikian ya. Mungkin saya juga akan terus belajar dan mungkin bisa jadi saya salah kan. Artinya gini, ketika selama ini kita akan terus bertahan kepada short message channel receiver dan kemudian kita hanya berhenti kepada posisi meaning kan begitu ya. Kemudian tidak kemudian juga kemudian fokus kepada teknologi. Rasa-rasanya kok kemudian kita hanya ya udah bertahan di situ saja kan. Ada literatur Marshall McLuhan pun bilang kan bahwa the medium is the message kan gitu. Ada sebuah teknologi yang kemudian selama ini hanya tadi ya, mungkin tadi diperkuat oleh Mas Fajri bahwa itu adalah tools kan gitu. Nah, sudah waktunya juga mungkin orang komunikasi kemudian melihat bahwa teknologi ini ada pesan sendiri kan gitu ya. Perlu yang kemudian kita kaji lebih dalam lagi. Jangan sampai kemudian kan gitu, kita hanya menjadi seorang user saja. Kita lihat misalnya posisi kita ada beberapa program studi yang kemudian meluncurkan sebuah bentuk peminatan misalnya nih karena kebingungan begitu ya atau mungkin kesulitan. Kami pun juga kesulitan. Termasuk kami pun di Budi Luhur pun juga kemudian bagaimana caranya ini kalau kemudian tadi saya juga mau memanggil tadi istilah yang disampaikan Mas Haji tadi di pada pemaparan atau itu ya bahwa ada kecenderungan mahasiswa komunikasi kan turun kan gitu ya. Bisa jadi begitu untuk beberapa perguruan tinggi. Bisa jadi mungkin karena kebingungan dosen itu sendiri kan gitu. Ini mau dibawa kemana ilmu komunikasi kalau kita tidak berkembang? Saya pikir ini adalah waktunya kita mungkin berkolaborasi untuk mencari jalan keluar di sana. Ilmu komunikasi berkembang ketika kita mau belajar kan gitu ya. Nah kemudian akhirnya kita bisa memetakan ada sebuah usulan kan gitu. Kalau kalau saya boleh boleh mungkin boleh mengembangkan ini menjadi sebuah diskusi yang apa ya meluas gitu ya. Kalau tadi eh, mudah-mudahan masih bisa share ya mudah-mudahan ya. Oke, saya akan mencoba share begini bahwa ketika kita berbicara mengenai capaian pembelajaran lulusan kan gitu ya. Bisa jadi ini semacam ini ya, semacam mungkin hanya asumsi yang mungkin tadi saya berpikir bahwa apa sih yang bisa kita polakan demikian ketika kita berhadapan pada teknologi, berhadapan menjadi sebuah keharusan kalau kita tidak bisa hanya menjadi pengguna gitu ya. Pada suatu saat nanti pengetahuan itu kemudian berkembang bahwa AI dan big data menjadi sebuah knowledge yang perlu kita harus masukkan dalam kurikulum kita dan saya yakin beberapa program studi ilmu komunikasi di Indonesia salah satu saya lihat sudah menerapkan itu di dalam kurikulumnya. Kemudian keterampilan umum yang selama ini mungkin kita hanya fokus kepada strategi komunikasi bisa jadi mungkin kita memasukkan teknologi AI. Keterampilan khusus pun kemudian demikian bahwa selama ini mungkin kita hanya fokus kepada produksi sebuah konten, produksi sebuah pesan, produksi sebuah program
ternyata kita juga harus berpikir juga bahwa analytic tools, kemudian kolaborasi tim, riset big data itu juga menjadi bagian yang perlu kita titipkan di dalam capaian pembelajaran lulusan ilmu komunikasi kita. Bisa juga tentang sikap, ya. Tadi berulang kali Mas Fajri menyampaikan tentang ethics. Dan saya juga menyampaikan juga bahwa ethics itu bagian yang penting ya, tentang keberagaman budaya. Tapi inovasi itu juga menjadi bagian yang perlu kita perhatikan. Nah, saya melihatnya adalah bahwa itu tadi saya coba panggil lagi apa yang tadi saya sampaikan di pemaparan awal saya, bahwa saya selalu mendiskusikan, menganalogikan ya kepada mahasiswa saya, ya termasuk mahasiswa saya yang sekarang ini ada di Budi Luhur di kelas komunikasi dan desain kreatif, karena kami itu karena menerapkan, jadi ada sebuah mata kuliah yang saya sebutkan itu saya paksakan begitu ya kepada saya sebagai pengelola program studi, kemudian saya input kepada Kaprodi gitu, bahwa sepertinya kita perlu memasukkan sebuah mata kuliah AI in Communication, bukan menjadi sebuah peminatan, tapi sebuah perkuliahan. Tetapi itu pun bukan menjadi sebuah, jadi saya pernah diskusi dengan Kaprodi saya bahwa kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu kita belajar mengenai dasar-dasar logika, pendidikan dasar apapun itu ya, sekarang kok nampaknya kita perlu AI in Communication. Kita tidak langsung buru-buru menggunakan user, karena saya yakin mahasiswa akan jauh lebih paham daripada kita. Bisa jadi mungkin Canva. Kita lihat Canva, CapCut segala macam ini kan sebenarnya adalah bagian dari AI juga sebenarnya. Tetapi ada hal yang perlu penting kita perhatikan adalah literasi AI-nya. Fundamentalnya. Jangan langsung loncat kan gitu. Sehingga AI and communication. Nah, kemudian saya analogikan tadi. Saya kembali ke analogi bahwa kalau saya ngelihat AI itu seperti listrik kan gitu ya. Saya sepakat dengan apa yang sampaikan Mas Sarji tadi. Kita menciptakan seperti listrik pun kan ditemukan kan gitu. AI pun oleh uh, Mbah Turing ini kan akhirnya ditemukan kan itu. Yang Turing ini, Alan Turing kan ditemukan kan gitu ya. Tapi kemudian kita melihat bahwa listrik ini ya memang kita butuhkan kan gitu. AI pun kita butuhkan, tapi akhirnya kembali kepada kita nih. Akan kita manfaat seperti apa. Dan tadi dalam satu pemaparan saya bahwa ini waktunya kita sebagai orang komunikasi menjadi kolaborator ya. Tidak lagi kemudian berdiri sendiri bahwa I'm the paling superpower di sini ya, bahwa gak bisa berdiri sendiri. Itu saja sih. Jadi mau nggak mau pada akhirnya AI, teknologi kan gitu ya, itu tetap akan menjadi bagian dari kurikulum kita. Karena kalau saya membalikan tadi ya bahwa pemaparan akhir tadi saya bahwa itulah mengapa kemudian ada C di dalam IT. Itu sebenarnya menegaskan kepada kita bahwa oh ternyata kita tuh berada di antara IT itu ya. Sehingga communication itu perlu punya peran besar di situ. Mungkin itu saja sih Pak Idris, mungkin jawaban yang mudah-mudahan bisa memberikan melengkapi apa yang tadi disampaikan Mas Fajri. Ya, baik. Ada Ibu Jumriani yang sudah resen juga. Silakan Bu Jumriani diperkenalkan dirinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih banyak juga kepada ketiga pemateri yang luar biasa sekali materinya malam ini. Sayangnya saya terlambat bergabung tadi. Jadi cuma dapat bagian-bagian yang akhir-akhir. Di kesempatan ini saya sebenarnya tidak bertanya, cuma saya ingin meminta kiranya nanti ada ada satu forum untuk mendiskusikan tentang penyesuaian kurikulum dengan kemajuan AI yang ada hari ini, karena jujur karena saya dari UIN Palopo, Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Palopo, di kurikulum kami itu masih banyak kurikulum yang menurut saya itu masih sangat perlu untuk direvisi untuk menyesuaikan dengan kemajuan AI itu, sehingga nanti maksudnya mahasiswa kami juga atau mahasiswa KPI itu tidak tidak terlalu jauh dalam tanda kutip tertinggal, karena mungkin masih banyak kurikulum-kurikulum yang masih lebih ke konvensional begitu. Jadi belum belum sesuai dengan perkembangan yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kesempatannya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Jumriani. Langsung direspon Pak Dr. Rocky. Kalau
pesan dari Bu Jumriani ini saya pasti juga sepakat begitu Mas Fajri ya. Kami sepakat sepertinya dan teman-teman Aspikom itu juga pasti sepakat bahwa memang sudah waktunya ini kan tadi berulang kali saya dan juga Mas Fajri kan menyampaikan bahwa kolaborasi kan gitu ya. Jadi saya sepakat ketika memang harus ada sesegera mungkin forum kurikulum ini. Jangan sampai kemudian kita hanya bertahan dengan apa ya yang sudah ada sekarang begitu ya. Jangan sampai kita hanya bertahan dengan ya capaian pembelajaran yang masih kita anut sejak tahun 2017 kan gitu ya. Jadi perlu ada segera percepatan. Jangan sampai kemudian kita tertinggal jauh, bahkan ya tidak hanya tertinggal jauh dari di Indonesia saja kan gitu, tapi di luar negeri sudah moving forward. Oke, mungkin itu. Jadi saya sepakat setuju dengan apa yang disampaikan Bu Jumriani itu pesan yang luar biasa dan kita perlu kita terus gaungkan di level asosiasi gitu. Sepakat, setuju. Begitu respon saya Pak Idris. Mungkin Mas Fajri Ya, juga sepakat juga mungkin. Bung Fadri. Ya, sepakat tentu saja ya Mas Rocky dan Bu Jumriani ya bahwa itu yang menjadi key message-nya gitu ya. Kolaborasi bagaimana kita juga membangun kemitraan yang strategis ya Bapak Ibu ya untuk bagaimana kita bisa membaca kompleksitas yang ada saat ini dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah gitu ya. Jangan sampai kita menggagap gitu ya dalam menyikapi gitu ya kebijakan-kebijakan yang sudah diambil tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dan berinovasi dalam kaitannya untuk membangun kurikulum yang adaptif, yang inovatif untuk memberikan dampak yang lebih luas dengan proyek-proyek based learning yang kemudian nanti bisa kita kolaborasikan bersama Bapak Ibu ya. Dan tadi jangan perlu khawatir ya, kita akan bersama-sama di asosiasi ini bukan mengedepankan prodi yang lebih punya power, prodi yang punya lebih kekuatan gitu ya, tapi bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama gendong dan gandeng gitu ya, apa yang menjadi kekurangan kita akan kita tutupi dengan kelebihan-kelebihan prodi lain yang kemudian kita bisa bersinergi, sharing resources dan lain sebagainya untuk kemudian bisa memberikan keberadaban dan juga memberikan dampak yang lebih luas. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Statement dua narasumber kita ini sekaligus menutup ya pembicaraan kita sharing session terkait dengan komunikasi digital berdampak mengoptimalkan sains komunikasi di era kampus modern. Dan buat peserta yang hadir pada malam hari ini silakan mengisi absensi kehadiran untuk mendapatkan sertifikat yang akan dibagikan nanti oleh panitia. Ada 3 garis besar yang bisa saya catat ya. Yang pertama bahwa komunikasi digital ini akan memperluas cakrawala praktek dan riset ilmu komunikasi di kampus. Butuh kolaborasi lintas disiplin menjadi kebutuhan strategis dalam pengembangan komunikasi digital. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, kampus perlu menjadi laboratorium ekosistem komunikasi digital yang etis, inklusif, dan produktif. Sampai ketemu di sharing session selanjutnya dan insya Allah kita sama-sama bertemu di Kongres Aspikom di Kota Makassar. Saya ucapkan terima kasih buat narasumber kita Dr. Rocky Prasetyo Jati, Dr. Hairul Fajri, Esikom MA, Ketua Aspikom Sulselbar, kemudian pengurus Aspikom Sulselbar, narasumber, kemudian Dewan Pembina, Korwil lintas provinsi dan sejumlah partisipan yang sempat hadir di malam hari ini. Terima kasih. Saya Muhammad Idris, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Muhammad Idris, Terima mungkin kasih. Pak Muhammad Idris, ada nomor kontaknya Pak Dr. Rocky ya? Siap. Iya, nanti dibagikan, di-share ya, Ini Pak. banyak hal yang perlu didiskusikan nih, terutama di Aceh ini berkaitan dengan kurikulum nih Pak Rocky. Siap berdiskusi, lanjut kolaborasi Oh, diskusi. ini nomor kontaknya Pak Rocky. Siap, nanti saya kirim langsung. Oke, thank you. You're welcome, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Salam Idris, Bapak Ibu, terima kasih Mas Fajri, Bapak Ibu, semuanya. nggih, Pak Idris, Pak Mas Majid Rocky, juga, Mas Majid, nggih. Pak Has, terima kasih. Bapak Ibu Pak semua Has. sehat selalu nggih. Ya. Ada Mas Ading juga ternyata. Terima kasih semuanya. Nggih. Saya izin live.